itu bonus. Apa yang kita lakukan sekarang yang penting kita mau aja dulu. Jadi kita bikin, saya nanti mau upload juga gitu banyak gitu. Untuk saat ini saya sendiri sudah mengupload hasil karya, cuman kemarin tidak mengikuti. Jadi mungkin Bapak Ibu hebat di sini bisa tahun depan mana tahuan salah satu atau semua di sini peserta dari apresiasi GTK tahun depan ya Pak Mursalin. Semoga Allah memberikan kita juga kesempatan yang sama seperti rekan kita. Next. Nah, ini 6 menu yang tadi, kita next lagi Pak. Nah, mari kita kupas berbagi karya di PMM dengan bukti karya. Next lagi. Nah, sekilas nih Bapak Ibu tentang bukti karya ini yang masih banyak, saya sendiri melihat rekan-rekan guru yang lain, masih banyak yang belum menggunakan fitur bukti karya ini sendiri. Di sini Bapak Ibu, bukti karya ini sangat bermanfaat untuk kita. Ketika orang bertanya, apa bentuk gerakan yang sudah kamu lakukan? Kita bisa buka bukti karya kita, gitu kan. Nah, ini file kita. Pemerintah, kalau saya mengambil kesimpulan, pemerintah sudah membuat akun untuk kita supaya orang lain menyadari bahwasanya tempat kita berbagi di sini gitu. Tempat kita berbagi di sini karena kita kapasitasnya sebagai guru, ya kita manfaatkan platform Merdeka Mengajar ini sebagai bentuk media sosial kita. Media sosial kita dalam berkarya, dalam bentuk mulai dari men-share RPP yang kita buat, sharing modul ajar yang telah kita buat, sharing video pembelajaran berdiferensiasi, sharing bagaimana kolaborasi antar kombel gitu. Nah, ini di upload bukti karya ini yang harus kita gunakan. Wadah mendokumentasikan karya yang berkaitan dengan pembelajaran ke sesama pendidik. Nah, karya yang dibuat dapat menggambarkan kinerja, kompetensi, bahkan prestasi yang dicapai selama menjalankan prosesi guru ataupun kepala sekolah agar saling berbagi dengan rekan sejawat. Next lagi, Pak. Nah, di sini ada fiturnya ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah akses bukti karya, nanti Bapak Ibu tinggal pilih mau berupa video atau praktik baik gitu. Kalau video, nanti Bapak Ibu tautkan linknya. Nah, untuk bukti karya di sini, di bagian kanan saya, itu kan sudah terlihat untuk bukti karya berupa video. Silahkan Bapak Ibu tambahkan karya ke karya saya. Klik yang ada tanda plus ya Pak ya. Ya Bu ya, nanti diklik itu, nanti diarahkan ke link YouTube Bapak Ibu semuanya untuk supaya bisa ini loh bukti karya yang setelah saya lakukan, ini loh bukti karya yang telah kita buat. Nah, lalu next lagi. Nah, di sini ada fitur juga namanya fitur profil guru. Jadi masing-masing guru bisa melihat di sini ketika kita sudah upload hasil karya kita berupa video, berdiferensiasi. Saya mau lihat dong gimana cara Pak Mursalin melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya. Nah, kita bisa adopsi apa yang telah Pak Mursalin lakukan. Jadi jadikan itu motivasi untuk kita supaya kita berubah ke arah lebih baik. Jangan jadikan video bukti karya teman kita untuk bahan apa tuh videonya kayak gitu, cuman ya itu apa ya? Itu bukan agen perubahan, tapi itu agen apa ya, agen gosip ya Pak Musal. Karena ya manfaatkan dengan sebaik mungkin, dengan sepositif mungkin. Oh, ternyata Pak Mursalin seperti ini loh. Oh iya, saya kemarin melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata saya tidak seperti Pak Mursalin. Pak Mursalin lebih kepada bagaimana dia melengkapi media-medianya. Saya kurang kemarin di situ. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari refleksi kita. Ketika teman melakukan sesuatu yang lebih baik daripada kita, berarti kan kita sadar nih, wah ternyata saya kurangnya di sini. Nah, itu sebenarnya fungsi dari fitur-fitur bukti karya. Next, Pak. Nah, ini ya Bapak Ibu langkah-langkahnya. Bapak Ibu ambil bukti karya, nanti langsung keluar file seperti yang di tengah, yang kedua, lalu nanti yang ketiga. Jadi nanti melalui menu bukti karya, Bapak Ibu semuanya bisa
publikasikan karya ke platform Merdeka Mengajar, terus juga mengimpor video yang sebelumnya telah diunggah ke YouTube. Jadi nanti untuk YouTube-nya itu sendiri pakai akun umum, tidak pakai Belajar ID. Karena kalau Belajar ID ada keterbatasannya Pak Mursalin. Kita keterbatasan akses namanya. Karena orang yang bisa akses itu ya yang bisa punya akun Belajar ID juga. Kalau tidak susah gitu. Jadi kan sebenarnya kita mau dilihat untuk umum ya. Untuk saya biasanya share ke wali murid gitu. Jadi jadi saya minta izin gitu ketika saya bikin video, karena kan ada orang tua murid yang tidak ingin anaknya diekspos gitu kan. Jadi saya kasih tahu dulu, minta izin dulu, saya mau bikin video, apakah diizinkan. Nanti saya upload di YouTube, itu bisa dilihat di linknya gitu. Jadi saya gitu untuk konfirmasi agar tidak terjadi permasalahan di kemudian harinya. Terus memperoleh umpan balik, melihat tanggapan dari teman-teman, melihat hasil rekapitulasi ringkas kuesioner yang telah diisi dengan persentase berupa grafik pie chart. Next lagi, Pak. Nah, jika Bapak Ibu sudah punya karya, silakan langsung tekan tambahkan bukti karya. Nah, sekarang langkahnya, lanjut ke sebelahnya, sebelah kanan. Jika Bapak Ibu ingin mencari karya lagi, nah ingin mencari karya, silahkan Bapak Ibu cari karya PTK lainnya. Nah, itu bisa diklik mau pembelajaran berdiferensiasi, mau itu tentang asesmen, atau itu tentang ice breaking, karena banyak sekali bukti karya teman-teman guru yang lain yang memang bermanfaat. Saya sendiri sering pakai fitur ini Bapak Ibu, terutama bagian ice breaking. Saya sering pakai ini gitu, karena ice breaking ini sangat perlu kita gunakan untuk anak didik kita. Nah, next lagi Pak. Dan satu lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengupload foto, ketika di PMM kita di bagian narasi mendeskripsikan pakai hashtag supaya ketika dicari kolom pencarian, misalnya kita sudah upload nih, ambil dari linknya, kita masukkan ke PMM bukti karya. Nah, pakai tanda hashtag di deskripsi supaya teman guru yang lain bisa cari. Pembelajaran berdiferensiasi PAUD, seperti itu. Jadi untuk yang mau cari pembelajaran berdiferensiasi PAUD, langsung keluar tuh bukti karya kita, seperti itu. Nah, terus juga ada jenis-jenisnya ya Bapak Ibu semuanya untuk bagian artikel ya. Ini bukti karya yang bagian artikel, ada bacaan, ada catatan guru penggerak, ada refleksi, ada tips. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih mau yang mana untuk bagian kategori artikel. Next, Pak. Lima langkah untuk memanfaatkan karya ini sudah Bapak tahu, silakan pilih, bisa berupa PDF, bisa berupa video dari YouTube, link YouTube. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih mau yang mana. Sebenarnya kalau untuk PDF itu lebih terkait kepada ini ya Pak, untuk RPP, ajar, kemudian juga untuk artikel praktik baik. Nah, itu juga digunakan PDF. Nah, kalau untuk video itu lebih kepada bagaimana video pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana video strategi pembelajaran ya Pak, atau juga bisa kepada ice breaking gitu. Next. Next. Oh ya, belum Pak, balik lagi Pak. Nah, Bapak Ibu silakan pakai hashtag berbagi karya di PMM. Nanti setelah selesai kegiatan ini, silakan Bapak Ibu coba untuk mengupload. Silakan Bapak Ibu biasanya untuk video pertama kalau Bapak Ibu mau membagikan apa yang telah dilakukan, Bapak Ibu tidak sempat nih bikin video bagaimana di kelas ya. Bapak bikin video, kasih latar, ambil video, Bapak kan sudah memberikan ice break. Nah, itu kan bentuk salah satu bukti karya. Pernah Bapak lakukan, tapi belum sempat menyaksikannya, tidak masalah. Jadi, ambil video, bikin, ciptakan ice breaking. Nah, Bapak Ibu kasih nanti hashtag berbagi karya di PMM. Nah, silakan nanti itu bisa di-share nanti di grup ya Pak Mursalin. Kita akan
bantu untuk mengumpan balik. Nah, umpan balik Bapak Ibu jangan salah artikan, umpan balik di sini gunanya untuk memberikan saran untuk meningkatkan potensi teman kita. Jadi umpan balik ini yang positif. Dari kita kan belajar ya Bapak Ibu, saya sendiri PP di Kota Pariaman, itu umpan balik ini gunanya untuk kalimat-kalimat positif untuk meningkatkan potensi dari teman kita. Seperti itu, bukan kalimat negatif. Jadi umpan balik jangan kita bilangkan untuk videonya kurang ini. Jadi gunakan seperti kita menerapkan disiplin positif, bagaimana kita menggunakan kalimat positif. Yang kalimat negatif kita ubah ke positif. Seperti videonya sudah bagus dan lengkap, untuk kedepannya boleh ditambahkan keterangan. Nah, seperti itu misalnya. Ketika teman kita untuk sudah mengupload nih, sudah ada dia mengupload video pembelajaran, tapi dia lupa bagian keterangan pembuka tidak ada, bagian inti tidak ada. Nah, bisa itu disampaikan dengan bahasa yang baik. Video dari rekan guru yang disampaikan sangat menginspiratif dan saya terpacu untuk menerapkannya di sekolah. Kedepannya semoga rekan guru bisa menambahkan keterangan pada video. Nah, itu kan lebih baik, lebih enak didengar. Nah, orang yang melakukan mengupload bukti karya pun ketika dikomentari seperti itu, oh iya ya, betul juga ya. Oh, nanti besok saya akan tambahkan. Nah, itu mereka akan merasa senang ketimbang videonya baik tapi sayang tidak ada keterangan, tidak ada ini. Itu kan apa gitu. Kita tujuannya membagikan karya kita supaya teman-teman yang lain bisa mengadopsi. Tapi ketika kita dikritik seperti itu, kan dengan bahasa yang tidak baik kan itu tidak mencerminkan guru yang baik. Gimana kita bisa menerapkan bahasa yang baik kepada anak kalau kita tidak membiasakan untuk berbahasa yang baik kepada orang lain, seperti itu. Next lagi Pak. Nah, ini langkah awal mengunggah bukti karya. Tadi udah, next lagi. Ini mengunggah bukti karya format video ya Bapak Ibu. Kalau dalam video pastikan sudah memiliki videonya, jadi di-upload dulu di YouTube. Sebelum Bapak Ibu mengupload video bukti karya di PMM, Bapak Ibu silakan upload dulu di YouTube. Setelah upload di YouTube, baru masukkan ke bukti karya. Nanti ada tautan link. Nah, terus juga nanti jangan lupa akses videonya itu untuk umum, jangan terbatas. Karena kadang-kadang kita lupa, dia kan ada publikasi. Ketika kita upload, ada publikasi atau privat. Jadi kita publikasikan dulu. Next lagi, Pak. Ini Bapak Ibu silakan dalam bentuk video diunggahnya. Nah, udah ada deskripsinya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu upload secara video, yang pertama nanti akan diminta tautkan link. Silakan pilih link video YouTube yang mau diupload. Terus yang kedua nanti jangan lupa isi, lengkapi rincian video apa saja. Ini videonya tentang apa? Kasih deskripsi. Misalnya kita kan pada video ini saya memaparkan tentang teknik-teknik pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam hal ini yang terlibat adalah anak murid sejumlah sekian ini. Jadi jelaskan supaya audiens itu paham dan mengerti ini video tentang apa, seperti itu. Mereka tidak tanya-tanya lagi. Lalu nanti klik simpan. Ketika sudah disimpan, Bapak Ibu silakan karyanya sudah diterbitkan, silakan bagikan karya. Ini dibagikan kepada rekan guru yang lain atau rekan antar sekolah. Next lagi, Pak. Nah, ini untuk yang bukti karya secara PDF. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk PDF, Bapak Ibu silakan klik unggah di kolom unggah, kemudian pilih dari handphonenya atau dari komputernya juga sama seperti ini juga tampilannya. Nah, ini berupa PDF ya Bapak. Jadi Bapak Ibu kalau filenya masih dalam bentuk Word, silakan di-convert dulu. Klik convert Word to PDF. Bisa pakai situs I Love PDF. Nah, silakan di-convert dulu dari Word ke PDF dan ini baru di-upload. Jangan lupa lihat berapa ukuran filenya.
Kalau melebihi nanti itu tidak bisa digunakan ya Pak Mursalin. Kalau melebihi dia tidak masuk gitu. Boleh kembali lagi Pak slide-nya. Sebentar ya. Baik. Nah, kita masuk ke next. Oke. Next lagi, Pak. Ini udah. Nah, video panduannya untuk unggah bukti karya. Next. Nanti untuk video sudah ada tautannya di slide-nya. Ini kosong ya, Pak? Belum keluar. Next, Pak. Habis ya? Oh iya, alhamdulillah. Jadi itu saja Bapak Ibu semua. Oh, saya lupa itu bagian terakhir, klik untuk menulis terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu atas kekurangan dan keterbatasan saya sebagai manusia. Saya mohon maaf. Yang jelasnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang mau belajar bersama-sama, mau bergerak untuk bisa memanfaatkan dengan maksimal fitur platform Merdeka Mengajar pada siang hari ini. Untuk itu saya akhiri presentasi pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Saya kembalikan kepada Pak Mursalin sebagai moderator. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Monik yang telah menyampaikan kepada kita semua tentang fitur-fitur PMM, dan ini menarik sekali Bu Monik. Selain kita pelatihan mandiri, karena selama ini Bu Monik kita fokusnya ke pelatihan mandiri. Betul Pak. Kemarin saya di Kabupaten Solo itu sudah diskusi dengan Dinas Pendidikan, dan ada juga dapat dukungan dari Bapak Bupati dengan mengeluarkan surat edaran. Cuman di surat edaran itu kita mau fokus ke pelatihan mandiri. Nah, tapi kita tidak boleh berhenti di pelatihan mandiri kan Bu Monik, karena banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Iya. Salah satunya ini tentang bukti karya. Betul kita Pak. bisa lihat macam yang relevan, dan kita pun jika punya karya yang layak untuk diterbitkan, ini kita bisa juga upload sesuai dengan langkah-langkah yang tadi disampaikan oleh Bu Monik. Baik Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan silakan raise hand ataupun tulis di kolom komentar juga boleh. Terkait apapun yang Bapak Ibu temukan, kendala, pertanyaan atau apa saja, atau mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengupload bukti karya, boleh juga dicoba men-share-nya di grup chat supaya teman-teman kita yang ada di grup ini atau di webinar ini bisa juga melihat hasil karya Bapak dan Ibu. Sepertinya ini ada Bapak atau Ibu nih, Ibu Tri Budiarti, raise hand. Boleh, silakan Ibu Tri Budiarti. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu. Siap. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sebenarnya bukan apa ya, semacam pertanyaan, cuma sekedar apa ya, istilahnya dari yang berbagi tadi. Kebetulan ibu siapa narasumber tadi ini? Mohon maaf nggak pakai kacamata jadi. Boleh Bu Monik, Bu Monik. Oh Bu, ya. Terima kasih Bu telah berbagi, dan ini kenapa tadi dilihat di PMM jadwal webinar, wah ini menarik ini. Kenapa saya bilang menarik Ibu? Kebetulan ini ada agenda saya juga untuk hari Senin nanti. Seperti yang Ibu lakukan ini, tapi dalam moda luring begitu. Jadi dengan memanfaatkan PMM ini, bergerak bersama PMM gitu ya Bu ya, tadi ya kalau tidak salah ya judulnya ini ya. Iya betul Bu, betul. Ya. Jadi terima kasih sekali Ibu. Itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih. Kenapa? Dari sini saya dapat inspirasi, kira nanti materi yang akan sampaikan, oh ternyata ini pas ini untuk saya sampaikan begitu kan. Untuk tambahannya kan saya udah rancang-rancang dikit,
ada penyempurnaan lagi nih dari sini. Alhamdulillah bisa ikut, dan mohon maaf agak terlambat, memang saya lupa gitu kan, jamnya kebetulan kan ini beda ya, beda dengan daerah saya. Ya, boleh tahu Ibu di mana posisinya ini, Bu? Dari Kalimantan Timur, Pak. Masya Allah, luar biasa. Saya Kalimantan Timur. Ya, Pak. Jadi sangat bersyukur sekali menerima materi ini, dan kebetulan pas lagi ini di urutan pertama langsung aja saya mendaftar, dan alhamdulillah bisa bergabung begitu kan. Cuma agak terlambat. Terima kasih Ibu materinya, ini untuk sangat membantu saya untuk nanti menambah bahan materi yang akan saya sampaikan ke teman-teman gitu ya. Karena kebetulan untuk saya itu nanti kegiatannya adalah kegiatan luring, dan saya ingin mengajak teman-teman itu langsung praktek begitu. Jadi ini ada kalau boleh nanti bisa berbagi filenya begitu. Siap Bu, siap, boleh Bu. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin itu aja, bukan saya bertanya, sangat terbantu sekali dan ini kan, dan sangat membantu saya untuk membagikan lagi ke teman yang lebih luas untuk kita membantu menggerakkan biar lebih banyak pendidik yang memanfaatkan PMM. Sekali kita bisa belajar dari PMM itu, meskipun kita apa ya yang kita lakukan, kita bukan berarti mahir gitu ya, bukan berarti bisa, tapi kita sekedar menyampaikan apa yang kita praktikan. Jika sekiranya ada yang positif kan, seperti ini positif saya ambil begitu. Begitu juga nanti saya bagiin ke teman gitu kan. Kalau sekiranya ada yang kurang kan bisa disempurnakan oleh Bapak Ibu gitu kan, dengan memakai apa ya, sistem ATM gitu. Amati, tiru, itu yang saya mau sebarkan nanti. Betul. Nanti untuk teman-teman yang ada di sekitar saya, mungkin itu aja Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak Mursalin, saya merasakan effort yang sangat besar gitu Pak Mursalin. Itu yang saya katakan tadi, kita tidak butuh banyak-banyak, kita butuh orang yang benar-benar mau bergerak bersama-sama kita, dan itu yang nantinya menjadi agen perubahan. Seperti kata Bu Sri waktu itu Pak Mursalin, kata beliau, sebenarnya pemerintah di sini mengharapkan kita yang mau itu yang bergerak. Nanti sisanya mereka yang awalnya tidak mau, mindset mereka akan berubah gitu dengan apa yang telah kita lakukan. Nah, seperti itu Pak Mursalin. Saya sangat terima kasih Bu Tri untuk yang positif luar biasa. Semoga besok lancar ya Bu Tri untuk kegiatannya. Amin. Salam dari Pariaman untuk Kalimantan Bu. Oh ya Allah, sama ya. Kita bergerak bersama meskipun. Iya. Terima kasih sekali Ibu. Ya Bu. Oke, silakan lanjut lagi Pak. Terima kasih Bu. Ya, kita sudah bagikan juga link materi hari ini di grup chat. Silakan nanti Bu Tri, Bu lainnya untuk membuat salinan dokumennya. Boleh digunakan jika Bapak Ibu juga ada melakukan seminar ataupun seperti Bu Tri tadi, pertemuan luring tatap muka, bisa diadopsi dari materi yang ada ini. Jadi jika seandainya Pak Ibu butuhkan, termasuk juga materi dari Ibu Monik, ini juga ada link materinya di slide yang ke-6. Baik Bapak dan Ibu, jika masih ada pertanyaan lagi, silakan nanti dituliskan saja di kolom chat. Yang jelas Bapak dan Ibu yang sudah pernah menuliskan sudah sejauh mana pencapaian Bapak dan Ibu. Ini terkait dengan refleksi kompetensi. Nah, Bapak dan Ibu, coba Bapak dan Ibu yang sudah akses PMM, yang dari smartphone-nya, coba ditulis Bapak dan Ibu sudah versi
berapa Bapak Ibu miliki di HP-nya masing-masing. Masih ada yang versi yang lama. Yang terbaru Bapak dan Ibu masih di November ini update-nya adalah 1.45 yang tampilannya Bapak dan Ibu agak berbeda nanti dari tampilan yang sebelum. Terkait refleksi kompetensi Bapak dan Ibu, inilah sebuah fitur yang baru di platform Merdeka Mengajar yang bisa kita manfaatkan. Namun sebelum kita masuk ke refleksi kompetensi, Bapak dan Ibu yang punya kendala, baik itu tentang PMM, belajar ID, silakan nanti Bapak dan Ibu boleh diskusi dengan saya secara pribadi, ataupun Bapak dan Ibu bisa langsung ke pusat bantuan. Kalau yang PMM itu ada di menu profil, halaman bantuan, Bapak dan Ibu bisa akses. Mohon izin saya ingin tampilkan dulu supaya Bapak dan Ibu yang punya permasalahan itu bisa nanti kita diatasi dengan melapor ke alur pusat bantuan ini. Mungkin sebentar Bapak dan Ibu ganti. Belum, Pak. Udah, Pak. Yang tadi. Pengaruh. Oke, udah. Nah, ini Bapak dan Ibu, ketika kita buka PMM, kalau dulu di kelompok-kelompok kan 4-4, sekarang 2-2 maksudnya. Sekarang ini sudah tampilan agak berbeda, Bapak dan Ibu. Ini dia nanti refleksi kompetensi, materi yang baru yang kupas. Dan Bapak dan Ibu, terkait dengan pusat bantuan tadi, ini di fitur yang akun Bapak dan Ibu. Kanan bawah, silakan diklik nanti akun. Nah, ini ada pusat bantuan. Bapak dan Ibu, kalau ada terkendala, seperti yang disampaikan oleh Bu Monik tadi, bahwasanya ada akun yang ganda, yang satu diakses sudah lama, sudah ada beberapa pelatihan mandiri, itu kita coba login, itu sudah akun yang baru, yang itu semuanya masih nol, bilang pelatihan yang lama. Maka Bapak dan Ibu, harusnya sekarang ini sudah tidak terjadi lagi, karena kemarin itu informasinya memang ada Kemdikbud. Maka Bapak dan Ibu yang masih terkendala sampai hari ini, silakan dilaporkan melalui pusat bantuan PMM ini. Melalui pusat bantuan di profil Bapak dan Ibu, menu profil, lalu ini ada pusat bantuan, diklik saja. Nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke pusat informasinya. Nah, seperti ini tampilan awalnya Bapak dan Ibu, kita tunggu sebentar. Nanti Bapak dan Ibu bisa dilanjutkan mengisi tombol yang kanan bawahnya Bapak dan Ibu. Klik saja tombol kanan bawah. Ini adalah formulir yang Bapak Ibu bisa isi. Nah, isi nama lengkap Bapak dan Ibu, isi juga email belajar ID-nya, kemudian apa kendala perihalnya, misalnya akun ganda atau bagaimana, atau mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu yang sudah berbulan-bulan sertifikatnya belum juga keluar, statusnya masih validasi, sabar. Nah, guru provinsi kabupaten, kemudian jenis apakah kendalanya tadi? Oh, sinyalnya tadi terganggu, diulang lagi, Pak. Oh ya, terkait dengan halaman bantuan PMM ini, Bapak Ibu yang terkendala, silakan melalui fitur profil, kemudian halaman bantuan, nanti di kiri bawah Bapak dan Ibu seperti ini, kanan bawah, maaf maksudnya, ini ada tombol pusat bantuannya.
silakan Bapak Ibu akses pusat bantuan, lalu isi nama lengkap, email belajar ID, kemudian apa yang ingin Bapak Ibu laporkan, misalnya akun ganda atau sertifikat belum keluar, sudah 3 bulan misalnya kan, berbulan-bulan Bapak Ibu pelatihan mandiri, tapi statusnya validasi di kabupaten dan laporannya dipilih. Lalu kita cari kategorinya. Misalnya kategorinya tadi tentang masuk atau login. Misalnya gagal masuk karena akun tidak terdaftar atau karena alasan lainnya. Atau dengan masalah apa yang Bapak Ibu hadapi. Misalnya Bapak Ibu gagal masuk login karena alasan lainnya, karena akun ganda tadi ya. Si akun belajar ID-nya, Bapak dan Ibu, isi juga data sekolahnya, masuk nick, baru tuliskan pertanyaannya Bapak dan Ibu. Misalnya akun saya ganda, akun yang lama ini, akun yang baru ini. Sampaikan saya ingin akun yang baru itu dihapus. Maka lampirkan screenshot-nya Bapak dan Ibu, mana akun yang lama, mana akun yang baru, screenshot, lalu dikirim. Maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan nanti jawaban ke jawab seperti itu. Kemudian itu bisa menangani dari permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu terkait dengan kompetensi. Nah, Bapak pernah enggak bertanya-tanya tentang kelebihan dan kekurangan Bapak dan Ibu sebagai seorang guru? Atau jangan-jangan Bapak Ibu sudah merasa sempurna saja. Misal siswa kita semuanya nilainya jelek misalnya kan. Lalu kita menganggap siswa yang tidak pintar. Karena kitanya yang menyampaikannya tidak menarik perhatian siswa, sehingga siswa tidak berminat belajar. Pernah enggak Bapak dan Ibu berpikiran seperti itu? Apakah ya kelebihan saya dan kekurangan saya sebagai guru? Kalau Bapak Ibu pernah itu, maka hanya Bapak Ibu sudah melakukan sebuah refleksi. Di platform Merdeka Mengajar, nah, Bapak dan Ibu itu bisa di akun Bapak dan Ibu masing-masing, belajar ID-nya. Nah, Bapak dan Ibu, fitur refleksi kompetensinya ada 4. Ini sesuai dengan peraturan Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Itunya kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, melalui fitur refleksi kompetensi ini, Bapak dan Ibu bisa mengukur sudah di level mana kompetensi yang Bapak Ibu miliki, sekaligus Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu diberikan semacam saran-saran inspirasi untuk membenahi dari yang Bapak Ibu yang rendah untuk ditingkatkan. Kemudian Bapak dan Ibu kita lihat ada 4 ya. Ini sebenarnya sama dengan sebelumnya. Ada 4 kompetensi guru, dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa harus melakukan kompetensi? Karena Bapak dan Ibu, yang pertama, kenapa harus kita lakukan PMM itu? Yang pertama untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita Bapak dan Ibu. Oh ternyata dengan refleksi yang kita ikuti itu kompetensi sosial kita sudah bagus. Cuman profesional kita perlu ditingkatkan. Atau kepribadian kita sudah bagus dan kompetensi pedagogi kita harus ditingkatkan. Jadi sesuai dengan perjanjian GTK nomor 2626 tahun 2023, kita sudah mengetahui
sejauh mana kompetensi yang kita miliki. Lalu kedua, mengapa kita harus akses refleksi kompetensi ini? Kita harus melakukan refleksi untuk mendapatkan rekomendasi belajar yang relevan. Jadi Bapak dan Ibu, setelah nanti Bapak Ibu selesai mengisi refleksi, Bapak Ibu akan berikan rekomendasi belajar sesuai dengan kompetensi yang sudah dan yang ingin ditingkatkan dari kebutuhan Bapak dan Ibu. Lalu ya, kompetensi ini artinya tidak mesti mampu baru kerjakan atau menjawab 10 pertanyaan. Nah, kita ada kerjaan lain, misalnya kan, ada kebutuhan mendesak. Maka kita bisa simpan Bapak dan Ibu. Nanti kita praktekkan Bapak dan Ibu. Dan saran saya, Bapak dan Ibu boleh kita sama-sama praktek membuka nanti fitur dari refleksi kompetensi. Supaya Bapak Ibu yang terkendala bisa disampaikan, kita diskusikan melalui forum ini. Dan Bapak Ibu bisa juga mulai dibuka Bapak dan Ibu kalau sudah berhasil, boleh tulis di kolom chat, oke saya sudah selesai misalnya kan. Atau justru tidak bisa buka, ya kenapa ya saya tidak bisa buka, ini yang muncul misalnya. Nah, nanti kita bisa carikan solusinya. Lalu Bapak dan Ibu terkait dengan refleksi kompetensi, ini yang perlu kita perhatikan nanti saat mengisi refleksi kompetensi. Yang pertama, pastikan jenjang jabatan kita telah sesuai. Jika tidak yakin, cek melalui SK pangkat terakhir atau melalui SIS. Ibu, sebelum kita mengisi refleksi kompetensi, kita akan dihadapkan ke tampilan untuk mengisi data diri. Sila data diri Bapak dan Ibu sesuai dengan kondisi hari ini. Nah, maka nanti Bapak bisa lanjutkan supaya nanti sesuai dengan targetnya Bapak dan Ibu. Jadi levelnya berbeda-beda sesuai dengan jenjang jabatan kita. Ada yang minimal di level 2, ada di level 3, level 4, dan juga di level 5. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu pastikan selama pelaksanaan refleksi kompetensi, Bapak Ibu jaga konsentrasinya. Kita akan fokus Bapak dan Ibu. Supaya Bapak dan Ibu bisa mendapat sesuai dengan yang Bapak Ibu kondisi hari ini. Lalu yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah Bapak dan Ibu silakan diisi refleksi kompetensinya dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu isi dengan situasi sebenarnya, kompetensi Bapak Ibu rendah. Nanti Bapak Ibu akan dihadapkan ke pilihan-pilihan cara kompetensi yang dimiliki, hasil yang muncul di refleksi kompetensi ini. Tentu Bapak dan Ibu, Nggak ada suaranya, Pak. ada suaranya Pak? Enggak. Bentar, Pak, ya. Belum nanti kita praktek kepada Ibu, silakan Pak Ibu lihat dulu videonya. Kita bisa terdengar Pak? Belum, Pak. Tidak ada slide-nya. Belum, Pak. Belum.
muncul tidak ya? Belum Pak. Atau coba Bapak Mursalin kirim ke Monik. Coba Monik bantu share screen. Mana tahuan bisa. YouTube tadi kan Pak? Iya. Atau nanti aja lah, Bu, kan ini sudah Baik, ada berikan betul. slide-nya. Pak Ibu silakan dicek saja nanti di kompetensi. Sepertinya jaringan Pak Mursalin bermasalah, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Bagaimana, Bu? Suaranya putus-putus, Pak. Ini sepertinya jaringan di tempat Pak Mursalin lagi bermasalah. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Karena memang ketika webinar ini kendalanya itu sinyal ya, jadi mohon bersabar. Pak Mursalin sudah. Bagaimana Bu Monik? Sudah bisa terdengar? Oke, sudah Pak, mantap. Maaf Pak Ibu ya, ini persoalan jaringan. Iya betul Pak. MM-nya, mudah-mudahan jaringannya tidak bermasalah lagi. Ini seperti yang disampaikan tadi Bapak dan Ibu, ini refleksi kompetensi, dan Bapak dan Ibu apabila aplikasinya yang aplikasi PMM-nya masih versi lama, silakan di-update dulu supaya muncul. Nah, di refleksi kompetensi ini Bapak dan Ibu kita coba klik, kita nanti akan diarahkan ke halaman beranda seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, kita diharapkan dapat menyelesaikan refleksi kompetensi ini sebelum 31 Januari 2024. Nah, refleksi ini Bapak dan Ibu ada 4, seperti yang tadi saya sampaikan, mulai dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi ini kita selesaikan sebelum 31 Januari 2024. Nah, Bapak dan Ibu, kita levelnya ada level minimum. Artinya untuk jenjang Bapak dan Ibu sesuai dengan tema itu, sedangkan muda itu ahli media 4, sedangkan ahli utama itu adalah 5. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan levelnya. Kembali ke menu awal, Bapak dan Ibu ini sudah 2 selesai kerjakan. Nanti sebelum mengerjakan ya Bapak dan Ibu saya contohkan, kita diharapkan untuk mengisi data diri. Nah, ini seperti ini. Misalnya ini sudah benar. Kalau salah, silakan nanti kita edit, pilihlah jenjangnya Bapak dan Ibu. Nah, saya mesti ahli pertama. Nah, Bapak dan Ibu, untuk NIP dan juga satuan pendidikan, nama ini adalah data yang ada di Dapodik. Apabila ini tidak muncul, maka Bapak dan Ibu hubungi operator sekolah untuk diperbaharui seperti itu. Nah, jika datanya sudah benar, Bapak Ibu klik simpan. Lalu kita mulai. Pastikan Pak Ibu ya, sekali lagi dikumpulkan sebelum dampak apapun terhadap karirnya Bapak dan Ibu. Jelas ini fasilitas yang diberikan oleh Kemdikbud untuk kita mengetahui sejauh mana kualitas dari
keterampilan yang kita miliki. Dan semakin jujur kita menjawab, maka hasilnya akan semakin akurat. Nah, kalau sudah Bapak Ibu kita klik mulai, ini kita bisa jawab pertanyaannya. Nah, bagaimana Bapak Ibu dalam kesehariannya? Apakah ini tidak pernah, jarang, sering, atau selalu? Kalau misalnya sering, silakan jawab sering. Lalu lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau sudah selesai sampai bawah, Bapak dan Ibu, ini baru halaman 1. Dan ini halaman 1. Bapak dan Ibu, ini ada halaman 1. Bapak Ibu klik selanjutnya. Tapi kalau ada yang tidak Bapak Ibu jawab, itu berarti Bapak dan Ibu belum bisa untuk ke halaman. Kemudian kita ada keperluan lain. Bapak Ibu jangan khawatir, kita simpan dulu. Ini ada menunya di sebelah kanan atas. Maka otomatis yang sudah Bapak Ibu isi itu tersimpan. Jadi kan kita klik sudah saja, maka data yang sebelumnya Bapak Ibu sudah isi akan hilang. Akan Bapak Ibu simpan draft, lalu kita klik simpan dan keluar. Nah, besok-besoknya Bapak dan Ibu misalnya ada lagi waktu luang, kita lanjutkan. Ini kita profesional tadi ya, kondisi profesional. Nah, kita coba cek. Nah, ini sudah isian kita yang kemarin. Nah, silakan kita lanjutkan lagi ya Pak dan Ibu, isian berikutnya misalnya kan. Lalu kalau sudah selesai, Bapak Ibu klik kirim. Nah, kalau Bapak Ibu sudah kirim, itu tidak akan bisa lagi kita edit atau kita rubah. Maka kita pastikan dulu daftar isian kita itu sudah benar sesuai dengan kondisi yang kita alami. Gitu. Kalau sudah selesai Bapak dan Ibu kita kirim, nanti hasilnya akan keluar Bapak dan Ibu. Hasilnya seperti ini. Kita lihat nanti. Berarti ini kebetulan saya sudah misi juga. Ini alhamdulillah levelnya sudah di level 5 Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, nah ini juga dijelaskan. Setiap capaian kompetensi ada indikatornya. Kalau yang sudah menunjukkan efektif yang berpusat serta didik, juga asesmen penelik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Jika Bapak dan Ibu ada di antara indikator ini yang levelnya rendah misalnya, Bapak dan Ibu akan dihadapkan ke inspirasi pembelajarannya untuk peningkatannya Bapak dan Ibu. Nah, ini agam pelajaran mengenai pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Dan mungkin ini akan kita dapatkan setiap kita itu masing-masingnya berbeda. Nanti Bapak Ibu akan kita tingkatkan tadi. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu akan semakin mudah dalam memperbaiki kompetensi Bapak dan Ibu. Itu misalnya untuk satu kompetensi. Dan begitulah seterusnya Bapak dan Ibu. Ini ada 4 kompetensi yang bisa kita kerjakan. Coba Bapak Ibu yang sudah silakan Bapak dan Ibu. Oh ya, nanti kita juga ada daftar hadir Bapak dan Ibu yang bisa Bapak Ibu isi. Bukti Bapak Ibu sudah mengikuti webinar kali ini ya. Silakan nanti Bapak Ibu isi daftar hadirnya. Nah, Bapak Ibu yang sudah mencoba, kalau ternyata tidak bisa, maka kita jawab Bapak dan Ibu untuk saat ini fitur refleksi kompetensi ini baru bisa dilakukan oleh guru yang PNS itu Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang minor itu masih belum tersedia. Dan kedepannya ini akan dikembangkan Bapak Ibu fitur yang ini. Silakan Bapak Ibu yang PNS nanti isi refleksi kompetensinya dan coba diselesaikan, pastikan sebelum 31 Januari Bapak Ibu. Kalau bisa diisi sekarang kan lebih bagus. Nah kalau kita berlama-lama nanti khawatirnya Bapak dan Ibu lupa lagi seperti itu. Barangkali itu Bapak dan Ibu terkait dengan refleksi kompetensi. Dan terakhir Bapak dan Ibu kita ingin tegaskan bersama Bapak dan Ibu. Di sini kita di sekolah masing-masing sudah membuat komunitas belajar sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas sesuai surat edaran di bulan Agustus kemarin. Jadi Bu Monik, kita di Kabupaten Kepala Dinas sudah mengeluarkan surat edaran bulan Agustus kemarin untuk membentuk komunitas belajar intra sekolah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sekolahnya sudah membentuk komunitas belajar dan mohon nanti Bapak dan Ibu juga dapat mengimbaskan apa yang hari ini kita bahas, kita diskusikan di komunitasnya masing-masing. Supaya ilmu ini tidak berhenti di sini Bapak dan Ibu, semua kita bisa bergerak dan kita bisa optimalkan platform Merdeka Mengajar dalam komunitas belajar kita. Karena Bapak dan Ibu tidak zamannya lagi kita tunggu dipanggil, kita yang mencari sendiri, belajar sendiri. Kalau siswa kita minta untuk mandiri dalam belajar, maka kita juga harus mandiri dalam mencari informasi. Dan pemerintah sudah menyediakan berbagai macam atau banyak sumber referensi belajar, tinggal kitanya lagi mau enggak untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar itu bisa memperbaiki kualitas pembelajaran kita di kelas dan hasil akhir yang kita harapkan adalah meningkatnya hasil atau nilai serta didik kita dan tujuan pendidikan yang kita cita-citakan itu dapat tercapai yang banyak. Silakan Bapak dan Ibu, ada pertanyaan. Ya, Bu Kasmawarni, raise hand sepertinya. Silakan Bu Kas. Silakan Bu Kas. Sepertinya tidak jadi. Silakan Bapak Ibu yang sudah mencoba di grup chat, boleh sampaikan berhasil. Tadi ada satu, ya, Bapak Elvi Yandri sudah buka dan bisa. Silakan nanti dilanjutkan Bapak ya, Bapak Elvi Yandri. Silakan dilanjutkan nanti Pak ya. Kita selesaikan sebelum 31 Januari 2024. Dan jangan lupa Pak dan Ibu isi daftar hadirnya. Nanti kita sebagai bukti bahwasanya Pak Ibu sudah mengikuti webinar kali ini. Dan Bapak Ibu yang tidak sempat hadir, jangan khawatir, nanti saya akan share di grup WA kita, grup komunitas, siaran live streamingnya. Dan kita juga ada live streaming di YouTube. Nanti Bapak dan Ibu kita akan share linknya. Dan apabila Bapak dan Ibu terkendala nanti dalam mencoba di sekolah masing-masing, satuan masing-masing, bisa dengan memutar kembali dari webinar kita ini, atau tanya langsung ke saya atau Bu Monik juga boleh. Sepertinya tidak ada lagi Bu Monik, bagaimana kita tutup saja? Iya Pak. Saya menyampaikan mohon maaf ini Pak, mungkin untuk dari Bu Sri Julianti, karena sampai saat ini belum aktif handphone beliau, jadi mungkin memang karena jadwal kita dempet, beliau juga sudah memastikan kemarin kalau tidak bisa hadir berarti Ibu sedang dalam perjalanan dari pesawat ke Jakarta seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, untuk kesempatan kali ini Bu Sri mungkin tidak bisa hadir pada hari ini. Jadi semoga Bapak Ibu semuanya tidak patah semangat dalam bergerak ya Pak Mursalin.
karena sesungguhnya Allah itu pasti akan memberikan Ya, jalan semangat. untuk kita. Betul. Ketika kita melakukan hal yang baik, maka nantinya hal baik itulah yang berbuah kepada kita. Jadi lillahi ta'ala aja ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Ya baik, terima kasih Bu Monik. Masih ada closing statementnya Bu sebelum nanti kita Statementnya di sini Bapak Ibu maksimalkan untuk penggunaan platform PMM ini, platform Merdeka Mengajar. Ini dari kita untuk kita. Kalau bahasa ininya ya Pak, dari pemerintah disediakan untuk guru, untuk belajar. Jadi kita jemput bolanya, bukan kita yang dijemput, tapi kita sendiri yang menjemput. Seperti gambarnya dari PMM sendiri itu ada orang berlari. Nah, bagaimana kita mau bergerak? Nah, kita bergerak ini apa yang kita punya kita sampaikan juga kepada teman-teman kita yang mau bergerak. Nah, seperti itu. Jadi semoga dalam hal ini kita yang telah bergerak semoga tetap dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebaikan sama. Dan untuk Bapak Ibu semuanya terakhir mari berkarya. Upload bukti karya. Itu saja Pak Mursalin. baik, Bu Monik, terima kasih banyak. Sebentar ini Pak Fitriko Sandi minta link live streamingnya ya. Kita coba carikan dulu. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi formulir umpan balik ya Bapak Ibu. Bagaimanapun kami penyelenggara webinar pada siang hari ini Pak Mursalin dan saya ingin melakukan refleksi terkait dengan webinar yang telah kami lakukan. Jadi kita akan menerapkan refleksi setiap hari, setiap saat. Seperti materi tadi, refleksi itu kita butuhkan ya Pak Mursalin. Ya, betul. Ya. Bentar, Bu ya. Baik, terima kasih Bu Tri Budiarti. Terima kasih yang sudah mengisi, terima kasih banyak. Semoga lancar besok ya Bu. Terima kasih Pak Fitriko Susandi. Ibu Pak Ibu, nanti saya share ya Pak Ibu linknya di di grup WA. Silakan nanti Bapak Ibu yang belum bergabung silakan bergabung untuk mendapatkan link live streamingnya dan informasi-informasi terbaru kita akan share juga di grup WA tersebut. Dan saya atas nama penggerak dari komunitas belajar ID Kabupaten Solo berterima kasih kepada Bu Monik yang telah mau meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita di komunitas belajar ID Kabupaten Solo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Monik itu bermanfaat bagi kita semua dan itu dapat menjadi amal jariah bagi Ibu Monik. Demikian saja Pak dan Ibu, kita tutup saja kegiatan kita pada sore hari ini dengan baca sama-sama Alhamdulillah alamin. Saya sebagai moderator dan juga mewakili penyelenggara, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan jika ada sesuatu yang tidak berada pada tempatnya. Demikian saja Pak dan Ibu, tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang mau live, terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Mursalin. Ya, sama-sama Pak Nik. Terima kasihnya. So, kita foto bersama dulu ya. Perlu kita foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu boleh jika Bapak Ibu tidak keberatan untuk membuka akses kameranya supaya kita bisa dokumentasikan Bapak Ibu ya kegiatan kita hari ini. Nah, akhirnya kita bisa melihat ibu-ibu hebat di balik kamera. Baik, kita mulai 3, 2, 1. Nanti kita share juga di grup nanti Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak.
Tuh, Pak, bentar Pak, ada Bu Daisy baru on cam, Bu Fitriko. Ulang lagi nih Pak, ulang. Ya, 2, 1. Ya. Terima kasih Bu Moni. Sama-sama Ibu, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.